Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NPM 3622566145. Di sini saya akan menjelaskan ulang hasil dari video yang saya analisis. Yang pertama yaitu video film drama Indonesia yang berjudul Sayap Kecil Garuda. Oke, langsung saja. Sayap Kecil Garuda. Pulung adalah remaja kelas 2 SMP. Ia sulit sekali untuk bisa menghafal Pancasila dan definisi lambangnya. Ia memang memiliki daya ingat yang lemah. Saat SD, pernah tidak naik kelas, dan saat kelas 1 SMP juga tidak naik kelas. Namun, Pulung anak yang baik. Sepulang sekolah, sebelum mengaji di surau, ia rajin menolong kakeknya, yang dia panggil Abah, untuk mengumpulkan beras per elek. Adalah suatu cara melakukan sesuatu budi yang turun-temurun di kampung mereka. Warga kampung mensedekahkan 1 kaleng susu beras yang mereka letakkan di depan rumah. Beras-beras itu mereka kumpulkan seminggu 3 kali, lalu diserahkan ke Pak RT untuk kesudahan dijual murah ke warga kampung yang tidak dapat. Uang hasil penjualan beras dipinjamkan ke warga kampung yang tidak dapat untuk kepentingan modal, usaha, atau kepentingan lainnya. Sikap Pulung yang tanpa pamrih, penolong, soleh, dan mudah bergaul menciptakan ia dicalonkan sah ketua OSIS berlomba dengan Asih dan Fandi, murid yang pintar dan diunggulkan di sekolah mereka. Suatu hari, ibunya pulang yang selama 8 tahun bekerja di luar negeri. Pulang, ia mengajak Abah dan Pulang pindah ke Jakarta. Abah menolak. Demikian juga Pulung. Sebab semenjak ayahnya meninggal dari ibunya pergi tanpa kabar. Abah yang mengasuh dan membesarkan Pulung. Walau daya hafalnya lemah, ternyata Pulung sangat kuat di bidang visual. Ia pintar menggambar, apalagi setelah diajari oleh Pak Zul, warga yang baru pindah ke kampung Pulung, sehingga Pulung dapat menjuarai lomba gambar antar siswa se-Cianjur. Pulung mendapat piala dan sepeda dari menang lomba gambar tersebut yang mengharukan. Piala tersebut diberikan Pulung ke Maman, anaknya Pak Zul, yang juga suka menggambar, tetapi matanya buta sebab penyakit panas yang pernah dideritanya. Sementara sepeda akan ia gunakan untuk mengumpulkan beras per elek menggantikan sepeda Abah yang sudah reot. Dan di sini saya akan menjelaskan isi video dalam sebuah film drama Indonesia yang berjudul Sayap Kecil Garuda. Isi video tersebut adalah menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang masih sekolah SMP yang bernama si Pulung. Ia sangat menghafal Pancasila dan lambangnya, tetapi bagi si Pulung memanglah sangat sulit. Tetapi di balik semua itu, ia berusaha semaksimal mungkin dengan daya ingatnya yang lemah. Nah, apa saja sih pesan moral yang ada di film Sayap Kecil Garuda? Pesan moralnya adalah ada seorang Pulung yang sulit menghafal, tetapi dalam kehidupan sehari-hari dia sudah mengamalkan itu tanpa ia sadari. Artinya dia anak yang Pancasilais, yaitu bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan tanpa tidak disadari. Dan pesan moral yang satu perlu ditanamkan pada generasi muda, seperti mengamalkan Pancasila, menghafal Pancasila, dan lain-lain yang berkaitan dengan tentang Pancasila.
Dan yang ketiga, bagaimana implementasi yang ada di dalam video tersebut dan beserta contohnya. Caranya, kita harus bisa menghafal Pancasila karena Pancasila adalah dasar negara kita dan perlu ditanamkan pada generasi muda. Contohnya yang ada di dalam kisah tersebut, menghafal setiap hari dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi implementasinya yaitu yang pertama, sikap toleransi adalah sikap mau berteman dengan siapa saja tanpa memandang adanya suku, budaya, dan ras. Contohnya yaitu mau berkelompok dengan Fandi meskipun Fandi berbeda pendapat dengan dirinya. Yang kedua, sikap religius adalah yang berhubungan dengan Tuhan, yaitu contohnya melakukan ibadah kepada Allah dan mengingat Allah dalam keadaan apapun. Nilai mandiri. Mandiri merupakan sikap tidak mau menyusahkan orang lain. Dalam film Sayap Kecil Garuda, nilai mandiri ditunjukkan dengan pulang bisa menghasilkan uang sendiri dengan cara menjual layangan. D. Nilai kejujuran. Jujur yaitu mau mengakui perbuatan yang dilakukan. Dalam film ini, nilai karakter jujur ditunjukkan dengan pulang mau mengakui bahwa layangan yang dibuat dibeli Fandi. Sikap peduli sosial. Peduli sosial yang peduli dengan orang lain. Dalam film Sayap Kecil Garuda, nilai peduli sosial ditunjukkan dengan pulang mau menolong orang lain tanpa pamrih. Rela berkorban. Rela berkorban yaitu berkorban kepentingan bersama. Hal ini ditunjukkan dengan pulang memberikan piala yang didapatkannya kepada mama sebagai ucapan terima kasih. Dan yang terakhir, cinta tanah air. Sikap cinta negara ditunjukkan dengan pulang menghafal Pancasila dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah video dari analisis saya yang pertama. Dan selanjutnya video yang kedua, video analisis yang sudah saya tonton, yaitu yang berjudul Kisah Pejuang Pendidikan di Desa Alor. Langsung saja. Jadi apa sih isi video kedua tersebut? Jadi isi video kedua menceritakan tentang pendidikan sekolah yang berada di Desa Alor dengan pejuang yang bernama Vera Ertiana yang sekaligus alumni PGSD FKIP UMS. Selain itu, Vera juga berharap setidaknya anak-anak di Desa Padang Panjang minimal bisa membaca, menulis, dan berhitung serta cinta pada tanah air. Jadi pesan moralnya adalah bisa mengajarkan anak-anak kalistung, yaitu membaca, menulis, dan menghitung, agar anak tersebut lancar dalam belajar dan rajin sekolah. Jadi sedikit tambahan dari saya, di Desa Alor itu adalah desa yang sangat terpencil dari kota. Jadi kota itu sangat jauh sekali dengan Desa Alor ini. Banyak anak-anak yang belum berpendidikan sekolah dan belum disekolahkan dari orang tuanya karena ekonomi dan biaya. Itu pun ada seorang guru PGSD yang bernama Vera Ertiana yang sedang mengajarkan anak-anaknya di Desa Alor tersebut. Dan katanya di sana sangat jauh sekali dengan pasar dan kerumunan warga di sana. Jadi sangat sulit untuk seperti kebutuhan makanan dan minuman. Nah, dan yang terakhir, bagaimana cara implementasinya dan beserta contohnya. Jadi caranya kita
harus menerapkan agar anak-anak yang belum punya pendidikan agar bisa berpendidikan harus minimal membaca, menghitung, dan menulis agar anak-anak bisa bersekolah. Nah, sampai di sini dulu video penjelasan saya. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.